Selamat datang lagi di podcast Belum Ada Nama. Kenapa namanya belum ada nama? Memang namanya? Yang belum ada nama. Beta nih belum dapat. Asli mungkin gimmick konsep. Mungkin nanti saya punya di perjalanan podcast ini nanti ketemu punya nama yang lebih bagus. Jadi bisa nanti di ini. Lagian kan juga orang belum terlalu notice banget sama podcast ini, jadi bodo amat lah. Anggap saja ngobrol biasa. Bukan kan saya ada nama tambah bikin orang single. Iya sih, ada emang nama aja belum tentu orang. Harus ada konsep memang. Tapi konsepnya sudah ada. Nah, konsepnya itu adalah kalau yang di episode sebelumnya itu sebilang dengan Abang Almer. Kalau Abang Almer sengaja beta pasti ajak Aldi tuh. Konsepnya tuh ya tentang apapun yang ceritanya beta kan pengganti begitu kan? Yang enggak ganti-gantian yang ready. Yang ready. Nah, beta kan lebih lucu dari Almer. Tiap episodenya anjir. Belum tentu soalnya Abang Almer dari mangge-mangge. Dia punya pengalaman ceritanya lebih seru. Iya, lebih seru. Nah, jadi konsep podcastnya itu adalah kita akan bahas apapun kejadian seminggu belakangan ini tentang kita ataupun tentang kota Ambon, tentang Ambon lah, terserah mau apapun berita yang lagi hype seminggu kebelakangan ini. Mungkin itu ada berita tentang apa, event apa gitu di Ambon akan kita bahas di sini gitu. Seminggu belakangan bukan seminggu ke depan kan. Kalau ke depan kan kita belum tahu apa gitu. Yang belakangan tapi ini. Kalau event beta yakin rata-rata akan sama ya, UMKM. Tiap kegiatan di Ambon UMKM. Sudah pasti ada ya. Temanya UMKM. Apalagi mau 17 Agustus nih. Dan di tiap kegiatan UMKM itu pasti ada UMKM yang dia 5 tahun jadi UMKM gitu. UMKM yang kayaknya dia terus kan UMKM itu kan kayak bertumbuh. Awalnya saya memulai itu menjadi UMKM. Bertumbuh. Kalau 5 tahun tetap UMKM kan berarti ada yang salah dengan manajemen gitu. UMKM apa ya? UMKM itu kepanjangan dari apa ya? Unit sih. Usaha mikro. Usaha mikro kecil menengah gitu ya. Dia mikro terus gitu, nggak naik-naik gitu. Gitu. Berarti satu hari tuh sejuta aman. Tapi ya maksudnya beta di sini adalah bukan dalam rangka menghina, tapi harusnya bertumbuh lah, jangan UMKM terus. Iya, gitu. jangan UMKM terus. Bagus ada UMKM untuk memulai. Tapi kan ya Allah. Tapi kan kadang ya itu Aldi, maksudnya mereka sekedar ikut biar mereka punya pemasukan tambahan gitu Aldi kan. Mungkin mereka sudah nggak disebut UMKM, mungkin tapi kan memang batas UMKM ini kan ini juga subjektif juga, enggak. Oh iya. Beta kira kayak ada peraturan pemerintah. Aslinya ada. Cuma kan berapa? Ada. Berapa? Per tahun itu berapa? Ratusan juta per tahun itu. Per tahun ya, hitungannya per tahun. Ratusan juta. Ada berapa? Ada UMKM di Ambon yang omsetnya hampir ratusan juta per tahun. Iya, per tahun harusnya sih kalau misalnya setahun sebulan 20 juta biasanya. Sebulan 30 juta kan wajar lah, normal. Sehari 1 juta ya normal. Tapi harusnya kalau sampai iya. Sehari 1 juta atau normal. Porvis satu hari 1 juta mah nggak lebih 1 juta. Cuman Porvis juga masih dihitung. Bisa disebut UMKM sih. Masih dihitung UMKM. Masih dihitung. Kalau menurut beta masih dihitung UMKM. Dari beta saya tahu pemasukannya berapa ya. Cuman sebagai ketongan beta sombongnya, cuman beta punya feeling pengusaha lah. Iya. Jadi beta sering lihat. Katanya tempat ini UMKM sih. Masih UMKM kalau beta hitungannya masih UMKM. Karena besar ini sih besar, anjir. Ini yang besar. Contoh beta bareng sih ada standar usaha besar. Iya, makanya kadang tuh dilihat dari bukan cuma dari banyaknya orang yang masuk datang belanja, dari harga kayak harga kopinya gitu-gitu. Beta tuh mikir yang dihitung UMKM ini tempat-tempat yang kayak kedai-kedai pinggir jalan gitu-gitu yang jualan depan Indomaret. Iya, itu UMKM termasuk. Kita pikir itu, misalnya kalau sudah punya tempat kayak gini, yang tempat usaha kayak gini, kita pikir enggak, belum tentu juga. Itu mereka yang kadang pakai boot juga biar karena mungkin lebih efisien, bisa menghindari pajak ya. Jadi menghindari pajak. Iya, sebenarnya penghasilan banyak. Iya, padahal penghasilannya banyak, cuma menghindari pajak kan. Ini bahaya sih kata. Iya, saya lihat orang-orang jualan yang 88 itu, saya ada dipajakin. Iya, saya ada. Kena pajak lah, ada kena pajak. Paling pajak bukan pajak, paling cuma ya tempat sewa gitu loh, bayar sewa itu aja. Ada pajak bangunan. Ada pajak bangunan. PPN gitu. Ada pajak bangunan, bayar sewa saja. Ya begitulah. Tentang UMKM, bukan kenapa bahas UMKM jadinya ya, tentang ini soalnya berkaitan sama Ambon. Iya betul juga ya. Gimana? Jadi saya
belakangan ini seminggu terakhir ada kesibukan apa atau berita tentang apa gitu? Kalau sejujurnya ya kalau dari beta, sebenarnya kalau beta, kalau untuk hitung seminggu terakhir beta hidup tuh ya udah biasa-biasa aja sih sebenarnya sih. Kerja gitu, Ya, kayak kerja, bikin kopi. bikin kopi. Tapi kalau mau hitung lebih jauh, beta tuh cukup melakukan mencoba hal-hal baru begitu. Kayak contohnya apa? Kayak ada satu momen beta lupa itu kapan, kayak sekitar 2-3 mingguan yang lalu deh, atau 2 mingguan yang lalu. Beta saking kayak bosannya beta merasa beta hidup repetitif ini ya udah gitu aja. Beta ke tengah-tengah sendirian. Apa tujuannya? Jalan aja gitu. Siapa tujuan? Jalan gitu kan hari itu kayak beta Jalan kaki? sing lanjut. Apa mah beda maraton. Ya sama tahu sih ikut komunitas kaki bajalang kan bagaimana kan? Kan ada toh? Apa tate? Iya tate. Ada kan? Ya ampun lagi viral tuh klub-klub kayak gitu. Terus? Ya, biasa sih ngerti serunya di mana, Pak. Jangan sejauh itu sih. Kakak tate. Caca-caca itu yang biasa saya ngerti. Dan mungkin buat sehat aja. Lari dari kenyataan toh. Kayak beda kan kayak saya punya trauma apa sebelumnya sampai saya bikin komunitas itu. Tapi sayang sih orang terlalu kritis aja. Beda cuma tidak mengerti aja. Maaf ya kayak kadang ini emang kadang otaknya terlalu kritis. Ya stand up comedy jangan susah di disclaimer kayak gitu kan. Oh ya sudah, oke. Tambah bersalah. Iya, tambah bersalah. Oke. Tapi yang beta harap jangan diklip bagian ini nih. Iya. Saya tahu ya nanti kan biasanya beta pasti pakai AI. Ini klip mana yang bagus biasanya gitu. Oke, back to the topic. Beta abis jalan ke hari itu naik motor ke tengah-tengah. Iya, hari Minggu beta bingung mau ngapain toh, kayak mau pulang juga males. Terus kayak bikin apa ya? Karena beta awalnya sih niat bahkan ke tengah-tengah sebenarnya tidak direncanakan tuh. Habis shift jam 4 beta selesai, beta berjalan lah. Sore-sore beta berjalan. Pertama beta bingung mau ke mana? Ke Laha atau ke intinya tuh beta kayak pengen nyari tempat buat healing. Buat healing gitu lah. Sebelumnya beta ke Laha sambil teman-teman gitu terus. Oh sebelumnya dari awal dari Ambon, dari kota, dari rumah sama teman-teman. Iya sebelum itu hari sebelum beda kira yang hari itu pas hari itu. Pergi nyore. Terus hari itu kayak sebenarnya sendiri mau ke Laha, tapi beta lihat arah Laha tuh agak mendung gitu. Langsung kayak kemana? Langsung bajalan aja deh, beta belok kanan, beta ke arah Waiheru ke sana. Sangat kok hidup ada plan gitu, kelihatan dari situ kelihatan banget beta bingungannya, kayak bingung sih ada pasangan. Kenapa jadi Ose ya kelihatan sing punya teman, biasanya kan beta nih kelihatan sing punya teman. Iya. Dan kalau katanya kan sing punya teman kan masih ada istri begitu ya. Kalau beta kalau punya teman kan kadang katong bosan juga sama katong teman tuh, kayak dong gitu-gitu aja obrolan. Gitu-gitu aja beta pengen kalau terus-terusan beta lakukan itu selama 6 bulan juga stres juga gitu. Akhirnya beta berjalan lah ke arah Waiheru sana. Dan tanpa arah tuh kayak berjalan. Tiba-tiba sudah Sipa. Kayak saking Sipa kayak anjir, dia sudah di Sipa ngapain ya? Mau singgah di Sipa juga kayak males ya gitu, kayak sing gimana sing tertarik aja gitu. Oh beta jalan sampai atas deh. Pas sampai atas beta ingat kalau beta tuh pernah pergi di salah satu tempat, ada lah semacam kedai kafe gitu di tengah-tengah. Ada namanya. Mungkin teman-teman bisa cek, dia sekalian promoinin. Rumah Kopi Pondok Gede. Oh iya. Di tengah-tengah dong tuh bikin kayak dong ada kayak kebun gitu, tanah lapang kebun. Gede. Dong iya, kecil. Pondok Gede, iya. Iya, ada tidak bersesuai sama dia nama. Iya, kontradiktif ya. Biasa ngerti sih, dia nama itulah. Pondok Gede. Pondok Gede. Ya. Tak, ini sih yang dia masuk gede, tanahnya luas sih. Iya. Tanahnya luas sih, tapi pondoknya sih kecil aja. Kecil aja, ya oke. Beta pernah kasih itu sebelumnya sampai teman beta ke sana deh. Oh, gitu. mimpinya gede mimpinya. Ya. Mungkin itu doa bagi nanti bakal jadi. Semoga ya betul. Tapi kalau saya pondok ya saya bakal pondok sih dan gede, ngerti gak sih? Apalagi di tengah-tengah guys. Wih, beta kenal baik orangnya loh. Ya sudah sih apa lah. Ya. Udah lah beta pergi ke situ. Terus beta ke sana deh. Sore-sore itu sudah sekitar jam 5 mau setengah 6 gitu. Kita jalan, lewati Tial. Sebelum itu beta sempat singgah di salah satu. Oh, berarti ke arah bawah, bukan iya, ke atas. Kelewat kan ke atas, iya. Ke Maluku Tengah tuh, iya. Ke arah Tulehu. Iya, Tulehu ya. Tulehu beta ke kanan, ke arah Suli bawah tuh, ke Tial. Pertama lewati Tial, lewati perkampungan, terus ya seru juga lihat masyarakat tidak mengenal Jay-Z ini. Iya, aneh.
masalah ya, tapi mengenal Presley, the God. Bisa aja, yang belum tentu juga karena yang kenal Jay-Z. Just a joke bro. Berjalan sampai sebelum masuk tengah-tengah tuh, ya waktu Tial tuh masih di Tialnya kayaknya, sing jauh dari kampung beta lihat kayak pinggir pantai kayak, kok pantainya bagus ya. Terus kan lagi angin, laut lagi pasang kan. Dia singgah lah di situ. Terus beta singgah, beta duduk dan pantainya bagus. Sendirian. Belum ke kafenya. Belum sampai di kafe. Belum sampai. Langsung kayak beta duduk saya di situ. Terus ya udah gitu aja kayak. Beta yang tahu ini jadi bagus yang beban podcast akhirnya kayak beta merenung dan beta entah kenapa mungkin saking repetitifnya beta hidup sebelumnya melihat sesuatu kayak ombak duduk di pinggir pantai terus pantainya bagus gitu. Mungkin nanti beta bisa kirim ke Theo kan bisa edit nggak perlu. Google aja Kak, Google kayak yang punya teknologi kamu. Singos ini masanya pantainya cukup hidden gem. Oh iya, tahu. Nggak ada nama bes itu. Mungkin sebenarnya ada tapi beta aja yang baru tahu ya. Di pantai itu baru bisa melipir dong. Iya betul melipir beta turun iya, dan beta duduk aja beta foto-foto, beta lihat-lihat. Beta lihat laut kayak sambil beta pikiran beta merenung juga sih karena beta sih ada mikiran apa dan beta cuma sekedar enjoy momen saat itu gitu ya. Apa yang saya dapatkan? Begitu saja. Sih ada juga kayak cuman ya seru aja gitu ya. Ketenangan hilang. Pas itu, abis itu tahu, abis itu stres lagi. Ya, tapi beta kayak rilis, beta stres dan lihat dengar suara ombak, beta HP mati without internet, itu kayak tidak ada internet sama sekali. Beta dulu sekitar hampir setengah jam situ deh. Habis itu beta jalan lagi ke tengah-tengah. Sebelum sampai tengah-tengah, pas sampai tengah-tengah, kalau teman-teman tahu di tengah-tengah itu kan ada lokasi syutingnya, mungkin yang artis hip hop. Oh ini KB. Dong kan yang dong video klip arah timur tuh, dong ada bikin tuh, yang di situ di tengah-tengah. Kita sempat postnya mungkin kalau kata lihat bentar kayak foto. Ya tahu view-nya, ada kelihatan view-nya mau turun-turun itu. Ya tahu. Habis itu beta duduk situ terus ada kayak semacam kayak warga gitu tuh, anak-anak SMA. Di situ ada tempat buat duduk ngeliatin view kayak gitu ada. Ada itu kayak dulu tuh katanya dong beta tanya dong bekas ini apapun itu ya teman-teman pasti tahu tempatnya dan beta duduk situ sebeta ngobrol-ngobrol sama adik-adik itu dekat-dekat orang-orang di situ dong beta ngobrolin dong dan menarik aja seru aja gitu dong dengar dong cerita saya ngobrolin apa Jay-Z seng dong saya tahu Jay-Z mungkin dong tahu ya tapi saya sampai ketika terus dong ngobrol soal dong ceritain di sini tuh tempat KB bikin video klip terus kebanggaan tuh ya. Gue tanya dong apa yang waktu KB bikin video klip tuh apa yang terjadi di sini. Tapi dong tahu KB. Dong tahu KB pasti tahu KB. Dong bahkan salah satu beta tuh paling idolain KB gitu. Dong paling idolain anak-anak crazy Brazil lah Muria, KB katanya tahu. Dong iya tahu. Ya. Tahu aja kalau tahu. Tapi sing dengerin ya. Dengerin sebagian sah. Sing suka musisi Ambon katanya. Semuanya bisa suka. Iya. Ya suka lah mas yang suka. Suka KB suka tapi ya lagu selera toh tapi ada yang beta ngobrolin dong cerita aja dong akhirnya hari itu toh beta sing jadi pergi di kafenya karena beta keasikan ngobrol sampai madong tuh sampai kayak mau sampai malam gitu. Apa yang bikin ngobrolannya tuh menjadi asik gitu? Apa mungkin saya nyambung sefrekuensi dengan dong karena saya suka KB juga atau gimana? Tidak, bukan bahkan ketemu tuh cuman bahas KB sih dong, cuman bilang dong ceritain dong kampung tengah-tengah tuh kayak gini abang kalau apa seumuran anak kecil anak SMA. Anak SMA. Terus seru aja gitu ngobrol sama mereka. Dan entah kenapa pulang dari situ beta bahagia tanpa alasan. Kayaknya tuh beta saking repetitifnya, beta bilang tadi ya saking repetitifnya beta hidup ngobrol sama orang baru terus dapat info-info baru. Ya. Katanya kayak bingung sama. Seng. Ya maksudnya beta bingung awal mula pembuka. Beta kan orangnya jarang berinteraksi lah, maksudnya jarang memulai obrolan baru sama orang asing gitu. Beta nih, kalau sama orang yang sudah kenal ya sering gitu. Nah itu tuh awal mula saya ketemu dong apa yang saya bahas ke muka sampai akhirnya lanjut sampai keenakan sampai malam gitu. Beta kadang bingung itu caranya. Kalau laki-laki masih enak ya kadang, tapi kalau perempuan agak susah gitu. Itu bukan cewek sih, cowok-cowok. Iya, cowok-cowok juga susah gitu. Kadang mau mulai awal pembicaraan. Kalau beta sih kenal ya. Kalau orang asing. Saat kalau itu orang beta asing datang, kalau beta saat itu ya.
Beta datang, awalnya beta nanya, "Bang bisa parkir di sini kah?" Kayaknya dong sendiri tuh tahu karena ternyata tempat itu sejak KB bikin video klip sering dijadiin tempat singgah. Foto, orang sering singgah. Oh, gitu. Bahkan ketika beta datang dong yang buka percakapan, "Abang mau foto kah?" Abang mau foto sih, katong bantu foto dong gituin. Anak SMA ini dong tuh baru habis main bola sore kan, sore kan. Habis itu 5.000 gitu sayang. Ya siapa tahu kan di Parkirnya beta bayar 10.000. Sing lah, sing canda sana. Ya itu apa maksudnya kayak beta tuh kadang takut kayak dikira nggak orang so asik atau kayak gitu atau apa sih gimana ya kayak pokoknya ada ketakutan nih kok, ada ketakutan di betar kayak gitu juga, kayak sama orang baru tuh bingung ngobrolnya. Tapi kalau sama orang kampung, orang menurut beta tuh yang menyenangkan, misalnya katong ke kampung nih toh, kampung yang dia bukan masyarakat perkotaan begitulah. Dong tuh orang perkotaan tuh dong lebih individualis gitu, yang pedulian, sedangkan orang kampung tingkat sosialisasinya lebih tinggi. Oh begitu, ya. Dong yang udah ngajak beta ngobrol dong, tanya, "Abang dari mana?" Gitu dong tanya kayak. Berarti dong yang mulai duluan dong. Iya dong, mulai langsung kayak ya. Dari situ beta jawab, akhirnya ngobrol aja begitu. Dong kayak kebetulan kan maksudnya, dan nyambungnya itu jujur di KB memang, karena beta dengar KB dan beta kenal baik salah satu anggota Crazy Breeze itu Muria Mardika nih. Beta kenal. Terus dong dari situlah ngobrolnya gitu. Awalnya beta sempat nanya, awal beta pertanyaan tuh itu beta bilang, "Tapi Kebi tuh bikin video klip di sini. Waktu dia bikin video klip di sini rame sing lah." Gitu-gitu. Terus saya bilang kalau saya situasinya kayak gimana dekat dengan Kebi gitu. Beta bohong sih anjir. Kenapa? Biasa yang dekat dengan Kebi. Dia cuma tahu aja. Dekat dengan Muria. Kalau Muria kan beberapa orang-orang dekatnya Kebi beta kenal gitu. Dan yang bikin video klip itu waktu dong bikin itu tuh orang-orang kru-krunya itu beberapa tuh beta teman. Dong ikut bikin lah, kita bantuin gitu. Jadi kru bahkan bukan cuma sekedar bantuin dong, yang produksi lagunya gitu. Produksi video klipnya. Dari situ langsung beta cerita, langsung dong kayak tanya, "Abang bareng kenal?" Bilang, "Yang bareng yang bikin video klip itu beta teman-teman." Dari situ dong cerita, terus dong ngobrol kayak, karena dong tahu beta dari luar tuh dong perkenalan kayak, "Abang biasa orang datang ke tengah-tengah tuh ada festival ini. Abang ini sampai meskipun ada beberapa momen agak kayak gimana sih yang lucu, ada momen toh tiba-tiba ada namanya, abang suka sukun gitu kayak." Wah, ya sama tamu dikasih toh. Iya, karena katanya anak-anak kecil ini sukun tengah-tengah tuh enak. Meskipun kita sih bisa bedain. Iya, memang sih. Mana sukun tengah-tengah, standar enaknya sukunnya. Lehu bisa ngerti ya bedanya. Referensi. Dia bilang sukun tengah-tengah itu terkenal. Bahkan katanya itu diakui sama gubernur. Beta pikir itu cukup tuh, misalkan gubernur sudah cukup tinggi lah untuk sekedar mengakui sukun sih. Tiba-tiba ada satu anak nyeletuk, "Iya bang, terakhir Jokowi pasang ini." Jokowi pasang pesan sukun di situ. Pesan sukun. Biasa yang tahu cerita itu benar atau sengnya di masyarakat tengah-tengah kalau yang nonton ini. Tapi ini beneran abang itu channel langsung udah kayak, iya langsung beta bercanda. Kenapa langsung dong kirim sukun Pak Jokowi lewat kapal gitu langsung ketawa lah, kita ngejok dan dong. Udah bilang, "Iya apa Pak Jan Etes?" Mungkin Jan Etes suka sukun ternyata. Ya gitu. Kenapa sukun? Jokowi tiba-tiba pengen pesan. Jadi menurut anak tengah-tengah sukun Jokowi itu sampai Solo, bro. Iya, sampai Solo. Pria Solo itu lagi, pria Oslo itu lagi. Beta sing tahu kalau Jokowi sempat ke tengah-tengah, kok tiba-tiba dia suka sukun tengah-tengah. Siapa tahu dia di orang-orang di sekitar beliau ada orang tengah-tengah. Sumpah beta sing bohong, ada satu anak yang bicara begitu. Beta sing tahu itu dia bercanda toh, seng. Tapi beta waktu itu beta juga cukup kaget gitu ya. Mungkin maksudnya segitu dia mau coba membanggakan dia pun daerah, atau dia memperkenalkan kalau katong tuh punya sukun yang disukai oleh Jokowi. Oke. Itu aja, dari situ udah pulang. Setelah itu langsung saya pulang ke rumah istirahat gitu. Dan sudah senang. Nah, dan sejujurnya setelah itu masih ada jarang bikin apa lagi. Paling beta nonton film The Odyssey. Katanya sudah nonton The Odyssey. Kita belum nonton The Odyssey. Tapi tahu cerita tentang Odyssey beta tahu. Odyssey beta tahu tentang. Tapi filmnya sing tahu. Soalnya beta lumayan menyukai sejarah ya. Jadi ada beberapa sejarah yang kayak The Odyssey itu beta tahu. Meskipun pas beta nonton filmnya, menurut beta itu kayak suami ngarang aja karena kan di cerita itu kan Odyssey ada tinggal dan satu cewek ya. Iya. Terus
Habis itu dia sering pulang kan, dia pergi perang di Troya tuh sampai 10 tahun. Ini spoiler sembah apa? Sumpah. Ya ini cerita secara umumnya toh. Setahu cerita tentang audisinya toh. Iya. Toh. Terus habis itu dia perjalanan pulang dari Troya ke dia pung daerah, beta lupa nama daerahnya apa. Saudaranya siapa? Christopher Nolan. Nolan anjay. Filmnya bagus terus sih, lama banget sih 3 jam tapi cukup bikin beta terjaga selama 3 jam itu. Saya nonton audisi di Ambon. Di Ambon. Ada yang nyaut di belakang. Sing ada. Sepi barang saya ada yang nonton filmnya gitu dia. Dan cepat juga turunnya. Kira ada yang nyaut di belakang. Ya, menurut beta audisi adalah sebenarnya menurut beta kayak itu dia ngarang aja sih. Gimana dia tuh ngarang aja gitu ya, karena kayak misalnya bayangkan gitu, saya sering pulang 10 tahun, saya ketemu saya istri bakal nanya toh. Tapi kan nanya, saya ini dari mana kok 10 tahun saya pulang? Semungkin toh dia jujur kalau beta ada tinggalin cewek satu di satu pulau, ya kan? Semungkin cerita jujur itu. Apalagi zaman dulu kan kalau perjalanan kan lama toh, maksudnya perjalanan laut lama segala macam. Di sini kan sampai 10 tahun toh. Dan kalaupun mungkin dia cerita itu, dia kan mungkin tiba-tiba langsung cerita kalau dia singgah di satu cewek itu, jadi dia harus jelasin serumit itu sampai akhirnya dia tinggal di cewek itu gitu ya. Cerita kayak ketemu raksasa lah, dapat tarik dari pusaran air lah, ketemu masyarakat pulau yang sukunya besar kayak. Ini mah ngarang aja supaya istrinya yang marah-marah. Menurut beta audisi adalah cerita bohong seorang suami supaya dapat marah dari istri. Oh, itu kesimpulannya dari film The Odyssey. Seminggu itu itu. Bukan seminggu ini sih, tapi minggu sebelumnya. Cukup menarik perhatian beta ya. Oh ya. Kalau beta semingguan ini ngapain nih? Beta semingguan ini ngajakin orang nongkrong tapi nggak jadi anjir. Itu aja. Beta punya kesibukan tetap masih di kafe. Terus kalau hari Jumat duduk di Porvis. Atau yang terakhir aja katong ikut satu. Oh iya, katong ini kebetulan Stand Up Indo Ambon lagi collab sama anak komunitas namanya Bicarasa. Komunitas Bicarasa. Komunitasnya bagus banget, komunitasnya sangat bagus. Bicarasa tuh jadi dong ngumpul buat itu sebenarnya komunitas tentang bahasa Inggris. Iya, jadi mungkin ya kan sebenarnya beta tuh kan tergabung tuh di gitu. Iya, beta yang adit salah satu anggota komunitas Stand Up Indo Ambon, katong collab dengan beta kira Bicarasa. Kalau Bicarasa, iya dia juga tergabung di grup ya. Maksudnya terjadinya collab itu gara-gara Aldi juga tergabung di komunitas Bicarasa itu. Akhirnya ya sudah kita collab deh, mungkin karena kita masih satu jaringan, jaringan masih satu seni lah. Lebih ke anak Stand Up Indo Ambon butuh penonton, butuh orang ketawa gitu. Tapi kalau di beta kenapa masih satu rumpun, karena ya stand up comedy ini kan dari Amerika juga, dari bahasa Inggris juga gitu. Jadi untuk latihan bahasa Inggris bisa gitu. Budaya barat lah. Dan dong juga kan kalau ngomong pada hari itu di dong punya kegiatan itu harus pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya ada yang nggak bagus atau segala macam. Yang penting bicara saya dulu. Intinya dari komunitas itu seperti itu gitu. Iya, membiasakan diri untuk speaking. Iya, melatih speaking. Pas katanya kan lu ketemu dan ngobrol dengan tuh, kesan pertama tentang komunitas Bicarasa itu apa? Jujur agak 11-12 sama komunitas Wibu ya sebenarnya. Iya. Maksudnya dari segi apanya tuh? Enggak. Namanya komunitas orang-orang pinter. Bau bawang. Enggak juga. Tapi setelah ngobrol ternyata enak gitu. Ternyata lumayan berbaur kayak karena kita Wibu juga mungkin ya enggak. Oh, maksudnya dari ngobrol itu? Enggak. Maksudnya kan tadi kan sebelumnya kan kamu kan terlambat nih ceritanya, kita datang duluan tuh. Dong soal di situ duluan. Ada sekitar 4 orangan gitu. Terus kita cari dong, ternyata ada di bawah JMP situ di taman. Cari-cari ketemu. Iya, ketemunya di taman bawah JMP. Jadi sejujurnya beta tuh saya ingat dong pasti bicara, tapi beta ingat berapa lagu yang mengganggu katong sama ngobrol tuh lagu-lagu dari berisik memang sih ya, sangat berisik di bawah JMP itu. Memang memanfaatkan public space, cuman karena ya Allah emang di Ambon ini kan Ambon ini kan nggak kayak di Norwegia gitu atau Irlandia yang mungkin negaranya lebih tenang kan. Ambon kan kayak perindavan, berisik, klakson. Enggak, maksudnya klaksonnya gitu loh, klaksonnya berisik. Iya, lokasinya juga sih. Lokasinya juga di tengah-tengah.
terlalu pinggir jalan dan itu terlalu pinggir jalan hektik gitu. dan cukup apa jalan raya jalan besar gitu Apalagi ya. malam minggu. Apalagi malam minggu. Cukup hektik. Enggak, katong saya menyalahkan orang yang lagi beraktivitas di situ, cuman mungkin katong yang salah tempat saja. Beta bilang orang tua kata, "Oh, ternyata kita dari segi nyari tempat tuh lumayan berbeda." Beta bilang, kalau kakak pandangannya karena mereka dari jauh-jauh nih, ada yang dari Poka, ada yang itu dari lokasi Paso, yang paling dekat itu lokasi tengah-tengah, itu lokasi paling tengah gitu, jadinya enak kalau di situ bisa bertemu di tengah-tengah situ. Kalau katong anak stand up Indo Ambon biasanya katong cari kafe atau tempat yang sunyi kayak gitu. Iya, Sarah sudah pulang. Oh iya, sama-sama. Random banget anjing podcast Nggak tiba-tiba apa. ada tanya Sarah. Siapa Sarah? Yuni Sarah. Enggak, Sarah yang itu punya karyawan. Karyawan tukang masak. Nah, itu maksudnya katong tuh katong tuh harus cari tempat yang lumayan sepi lah. Bukan sepi sih, maksudnya lumayan tenang. Ya, katong kan mau ngetes materi toh. Iya. Tapi ternyata box aja ya. Makanya kemarin dia bilang jangan berdiri deh, duduk aja biar katong saja yang dengar gitu. Nah, itu Ini lebih ke nongkrong ngobrol sebenarnya. soalnya kita bilang pardon, katong nih stand up itu ngomong sesuatu harus pakai ada konteks. Shh, ada kucing aja. Apa yang aneh sih? Ada kucing masuk. Katong katong kalau stand up ngejokes itu harus berkonteks, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya penonton atau audiensnya harus tahu konteksnya biar dapat jokesnya gitu. Jadi harus fokus. Malah katong menghindari tempat-tempat yang outdoor kayak gini. Walaupun memang ada beberapa komika yang memang sudah jago tarik penonton, tarik audiens gitu. Tapi kalau diuntungkan kemarin tuh dong juga yang datang sering terlalu rame. Jadi kayak masih crowd-nya masih ngontrol dan katong kan melingkar aja dan ngobrol. Tapi jujur sebagian juga ada yang baru tahu stand up, baru tahu nama komunitas stand up di Ambon gitu. Dia bilang, "Abang komunitas stand up sudah komunitas stand up sudah dari tahun 2017-an." Kalau saya bilang, sudah lama ya?" "Iya, kita baru dengar soalnya." Ya gak apa-apa sih. Katong juga kan terlalu publis banget gitu. Katong sudah berusaha buat menunjukkan kalau memang katong penonton itu segmented banget gitu. Cuman ada sebagian yang bilang, "Beta kayak pernah lihat kakak di event itu ngisi di event." Iya, itu beta kalau di beberapa event sempat stand up di beberapa event, apalagi di kampus. Dia kan anak kampus. Ya kalau di Unpati sering ada bikin kegiatan di Unpati gitu. Kalau ngeliatnya di situ mungkin gitu. Oh iya. Ya itu stand up itu latihan public speaking, latihan ngomong kayak gitu-gitu. Nah, situ dong kayak minta maaf ya kalau katong belum mulai soalnya teman-teman belum pada datang. Sampai katong beta juga baru sendirian. Beta juga baru sendiri, enggak apa-apa. Saya belum merasa bersalah. Selain itu juga kami lakukan. Iya, basa-basi enggak apa, santai aja, santai gitu. Ya udah, dan seru sih, menyenangkan sih kalau beta ya. Lumayan menyenangkan. Maksudnya beta berharapnya kalaupun ada kegiatan kedua jangan di situ lagi. Iya, kalau bisa jangan di situ lagi. Beta jujur, beta yang pernah stand up energi keluar itu para ngomong gitu ya. Karena kan katong cuma sekedar stand up toh, katong juga ikut dong kegiatan. Dong ada kayak games gitu. Katanya ikut dong kegiatan dulu pertama pakai bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang pas-pasan ini. Pokoknya katong selama proses games itu katong cuma yes or no aja lah. Tapi serius, dilihat dari audiens, dari bahasanya dari crowd. Katong biasanya dari crowd, katong kayak lebih menguasai crowd gitu. Iya anjir. Padahal katong tamu di situ gitu. Dong tuh tenang, diam, seru paling gitu. Katong asik sendiri kayak katong menguasai semua crowd di situ. Katong cuma 4 orang. Kalau beta tuh penasaran kalau yang ada anak stand up kemarin, aduh kita gimana kayak apa serunya. Dong bahkan sampai ketawa, ketawa pas semenjak seru aja. Tapi seru, sangat seru. Makanya katong sampai menguasai crowd itu mungkin karena katong terbiasa buat selalu menguasai crowd kan katong orang panggung toh. Dan orang panggung dong juga bukan yang kaku banget gitu ya. Iya, dong juga terima aja. Tapi ketika katong bercandain dari awal dong tuh langsung terima, welcome. Asik juga ikutan asik gitu. Jadi
sangat seru, sangat menarik sekali. Kalau diajak lagi mungkin beta bakal tetap mau datang gitu untuk karena beta juga jarang nongkrong kan, beta pengen ada tongkrongan gitu. Seru. Beta suka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kalau beta. Kalau beta pribadi beta suka karena dulu waktu masih jadi anak PA kan sering ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi beta lumayan yang suka. kasihan ketemu teman Abang Iki ya, Anto tuh kayak yang beliau kan orangnya lumayan eksklusif orangnya, dan itu pertama kalinya Anto ke situ. Yang lucu tuh momennya. Jadi sebelum kan dia chat beta habis sebelum itu ya beta sebelum melihat Jose, beta tuh agak takut sebenarnya. Iya, Abang Iki datangnya semoga sih datang. Beta mau chat itu di grup. Abang Iki semoga datang deh. Takutnya Anto bad mood. Anto kalau bad mood kan jadi berat, biasanya jadi aneh gitu biasanya. Jadi agak awkward biasanya. Tapi kan sebelum itu Kateo sempat ini toh. Sefoto. Dia sing buka grup kayaknya. Iya, sing buka grup kayaknya. Itu sefoto temannya di sini. Beta mau bilang, Abang Iki usah datang deh. Takutnya nanti sing mood. Kalau Aldi Field mah gampang gitu. Tapi ternyata beneran datang. Tapi sabar. Cerita dulu ya. Datang itu. Kose dulu. Ya kan chat beta kan habis ke shift, beta pulang ke rumah dulu mandi. Makanya agak telat tuh. Terus dia chat beta kayak di mana gitu kan. Beta tuh ada balik ke Porvis, beta bilang di Porvis Kak. Ada kan beta teman motor, beta balikin motornya tuh. Dia mau pakai motor. Dia mau pakai motor. Sudah beta ke Singapura, nanti dia antar beta ke tempat itu. Terus dia chat lah, iya nanti katong sama-sama Dia bilang iya. Dia bilang dari arah mana? Dia tanya begitu toh. Beta bilang nanti parkir di Alfamidi Sudah itu sudah clue tempatnya di mana. Jadi Abang Iki nih pikir di bawah JMP ini di vertikal. Ada kafe di vertikal. Vertikal yang kafe. Berarti di kafe Gede Lawas itu. Kan bawah JMP juga toh. Iya, beda sih bilang Anto sebenarnya kan sebelumnya tanya pas hari Jumat ketemu Anto tanya di mana di bawah JMP tuh di kafe situ kah? Seng Bang di taman bawah JMP, beta bilang gitu. Abang Iki pikir di daerah vertikal tuh ada taman. Jadi katanya Abang Iki tuh sempat masuk ke dalam. Makanya kan beta tuh kan agak lama sampai di depan Alfamidi. Dia tunggu Antua sih muncul. Dia sudah duluan sampai situ, Anto sih muncul. Ternyata katanya Anto tuh sempat ini, terus Anto lihat kayak ada orang. Ya terus Abang Iki akhirnya baca beta chat ulang. Kenapa saya ngeliat foto di grup? Saya tahu lah. Baca ulang beta chat. Hah, parkir di Alfamidi? Anto pikir mungkin Alfamidi yang di terlalu jauh sebelum masuk ke yang sebelum masuk ke vertikal terlalu jauh di depan jalan kan ada Alfamidi ya terlalu jauh. Saya mungkin situ langsung kayak bagaimana, tapi Abang Iki sudah terlanjur sampai di situ kan. Kira Abang Iki ke Alfamidi yang di bawah JMP yang di samping pas ya. Yang di samping hotelnya di samping hotel tuh. Abang Iki sampai situ, Abang Iki datang langsung kayak gini. Ucapan pertama langsung, kalau dia tahu di situ pasti akan. Ucapan pertama Antua tuh kayak gitu. Karena Katung tuh beberapa kali jujur ya. Ya ini jokes saja beda. Abang Iki suka bercandain ngapain ada orang nongkrong di pinggir maksudnya. Atau kan nongkrong butuh ketenangan gitu. Atau selalu ngapain ada orang duduk di bawah JMP aja. Terus kayak bercanda-bercanda kayak gitu. Sampai akhirnya memang pada akhirnya langsung beta bilang Abang Iki, iya tuh Bang, maksudnya namanya katong komunitas nih, katong mau membaur sama masyarakat gitu-gitu. Harus kayak gini langsung Abang Iki. Ya memang sih, memang ada momen di dalam hidup itu katong harus menjilat katong ludah sendiri. Jadi kayak harus Abang Iki malah diaminkan, teramin kayak Bang Mani, tapi kayak setelah lanjut itu sudah katong datang aja. Selama waktu awal datang kan Anto kan diem aja. Iya, lumayan apa kan Anto ya? Sempet tutup Anto kan takut ketahuan orang Anto kan nongkrong di situ. Eksklusifkan Anto diri tuh, sangat mengeksklusifkan diri. Abang Iki duduk tuh, Abang Iki kan cuma diam aja Kak. Kayak terus tutup muka di awal-awal, terus waktu awal duduk agak jaim tonton awal-awal tuh masih kayak apa? Diam-diam gitu sampai kayak ada momen kayak Bang beta minta maaf ya, beta lihat Anto muka Anto tuh sih nyaman sekali kelihatan. Iya, beta sih bilang Abang apapun yang muncul di Abang kepala jangan dikeluarin. Bahkan sebelum turun tuh ada percakapan kayak gini di Abang Iki. Bang beta minta maaf ya, selama ini kan maksudnya kan beta cukup dekat dengan Abang Iki toh. Beta sering nongkrong dengan Anto, dan Anto tuh sering ngajak-ajak beta lah ke tempat-tempat baru yang bagus gitu ya. Kayak datang ke kafe ini pertama kali beta sering Abang Iki yang ajak, yang tempat-tempat mahal gitu Anto yang bayarin gitu-gitu kadang.
terus suka ajak beta, terus beta bilang abang kalau ajak beta kan di tempat-tempat baru tuh kayak tempat mahal, Excelso, makan di Excelso abang pertama kali ajak, sedangkan beta feedbacknya beta ajak pertama kali abang di Boje, di bawah JMP, kayak bertolak belakang begitu ya, sangat membumi. akhirnya Anto benar-benar lama-lama Anto menikmati lama-lama bro, lama-lama tadi tutup muka semulai ngotot, mulai ketawa-ketawa, mulai balik in karakter. Kayak Anto lupa kalau Anto sing suka tempat itu gitu. Beta yakin tuh sebenarnya tuh Anto tuh cuman sok iya saja. Iya, sih. iya sebenarnya. Pada akhirnya tuh Anto sebenarnya nyaman-nyaman aja. Sok eksklusif Ya, aja. memang kan tempatnya agak kotor, maksudnya kayak karpetnya karena di tempat namanya space public space lah kan, mungkin ada nggak ada yang bersihin, kadang ada yang bersihin kali. Karena kan ada cuman jarang. Ada karpetnya itu tuh. Karpet rumputnya kayak gini-gini ya. Ya kayak gini. Cuman mungkin karena laku terus gitu lah. Terus tapi kan ketemu buka ini. Buka sepatu emang, tapi kan ya pasti ada yang bersihin. Karena tempatnya cukup bersih sih. Iya, sampahnya juga cukup bersih. Cuman kan enggak tahu saya tahu siapa yang sebelumnya duduk di situ. Duduk situ siapa yang bikin ya, apa public space-nya. Ya, tapi intinya dari collab itu sebenarnya namun dengan komunitas Bicara Rasa lumayan menarik dan lumayan seru atau lumayan menikmati, orang-orangnya juga nikmati. Kalau saya menikmati, saya mungkin saya ngotot atau stand up sampai. Tapi seru sih. Atau stand up, intinya dari situ, atau stand up dan dong menerima gitu. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Pada akhirnya tuh ketika pun saya beta sering terlalu nyaman sama tempatnya, tapi ketika beta bercanda dong ketawa, beta lempar jokes apa dong ketawa itu ternyata itu lebih dari apapun. Dari apapun. Nah di sini buat teman-teman mungkin yang punya komunitas seperti itu, bisa aja kami collab lah. Collab dengan stand up namun kami orangnya asik-asik aja, kalau nggak harus dibayar juga enggak harus. Katong ini kadang langsung usah terlalu bicara yang kayak gitu. Ini kita cuma ngasih tahu kan, soalnya ada orang-orang yang memang yang mau collab atau kayak pengen kampung sesuatu acara lebih seru. Iya, katong santai saja, katong so asik tapi bikin tetap asik. Tapi katong bisa bikin tetap asik gitu, walaupun katong memang so asik, cuma katong bikin akan menjadi asik. Katong berusaha untuk menguasai crowd menjadi lebih hidup lah gitu. Buat teman-teman yang komunitas apapun, mau tadi yang komunitas tate yang sebenarnya. sama tahu tuh dong di jalan mau dihibur misalnya, abang katong lagi mau dihibur dong mau dihibur beta sih mau jalan jujur. Abang mau jalan, katong pengen jalan dari Poka ke Laha. Tapi katong pengen ada hiburan. Kalau mau hiburan beta rekam beta suara nanti abang dengar pakai ini ya. 1 juta per orang. Mau gas, ini gas. Anjir. 1 juta. Kalau abang tolong hibur katongnya biar katong jalan tuh biasanya orang jalan biar sing kerasa kan sambil dihibur gitu. Sing apa katong aman, katong selalu welcome teman-teman guys. Jadi buat teman-teman mungkin yang mempunyai komunitas yang mungkin masih satu rumpun dengan komunitas stand up namun satu rumpun juga yang apa sebenarnya. Tapi kalau satu rumpun bagus sih biar lebih nyambung gitu kan, tentang seni stand up, public speaking, penulisan, bahasa atau komedi atau apapun. Jadi intinya cerita panjang ini katong tuh butuh audiens gitu. Ini katong stand up diterima, katong butuh penonton gitu-gitu. Gitu saja sebenarnya. Seru. Mudah-mudahan minggu depan ada komunitas lain yang mau ngajak katong collab lagi. Terserah mau penontonnya 10 orang, 15 orang, 8 orang, 5 orang aman. Katong akan selalu welcome komunitas stand up. Terakhir sih itu sih yang itu sah kayaknya untuk berapa menit ya podcast pada kali ini. Ini semoga suruh 30 menit sih. Nanti ceritanya kan nanti 30 menitnya kita posting di YouTube. Sisa nanti ada potongan-potongannya baru kita masukin ke TikTok gitu. Kayaknya itu obrolan simpel yang seru-seru enggak juga lah. Itu sah kayaknya. Tapi kalau teman-teman siapa tahu ada punya nama baru tentang podcast ini, kasih tahu sah nanti siapa tahu menarik kita akan kasih. Oke dah. Thank you.